Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati iman rahimani rahimakumullah, alhamdulillah segala puji milik Allah yang membersamakan kita di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabat, para sahabat, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih, yang solihah, umat nabinya yang bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalan tersebut sampai kematian menjemput, sehingga Allah pantaskan kita untuk memasuki jannah yang sudah disediakannya. Amin. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, insyaallah kita akan mengambil faidah dari hadis yang pendek ya. Hadis pendek. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani ya. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata beliau, "Aksiru dzikra hadza min ladzat fa innama dzikrahu 'abdun qat wa huwa dhiq illa wasi'atu 'alaihi wa la dzikruhu huwa wasi'ah illa dhiqihi 'alaihi." Ya, hadis ini Bu ya disebut oleh para ulama sebagai Jawami'ul Kalim. Ya, Jawami'ul Kalim itu artinya salah satu mukjizat Nabi yang bisa merangkum kata-kata atau maksud yang luas, maksud yang banyak, tapi dengan kalimat yang pendek, ya. Gitu. Jadi hadisnya mau pendek, cuman maknanya luas, ya. Jadi kata Nabi, aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan. Fama zakarhu 'abdun qat wa huwa fi dhiqi illa was'atu 'alaihi illa wasi'ahu 'alaihi. Wa la zakarahu wa huwa fi sa'ah illa dhayiqahu 'alaihi. Karena tidaklah seorang hamba mengingatnya ketika ia sedang dalam kesempitan, melainkan Allah akan melapangkannya. Dan tidak pula ia mengingatnya ketika ia dalam kelapangan, melainkan Allah akan menyempitkannya, yakni membuatnya berhati-hati dan tidak berlebih-lebihan dalam perkara dunia, ya. Nah, iman rahiman rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan bahwa di antara manfaat mengingat kematian itu, pertama, kata beliau, dia akan ta'jilut taubah, ya. Jadi orang yang sering mengingat mati, pertama ta'jilut taubah, akan bersegera dalam bertaubat. Yang kedua, wa qana'atil qalb, akan qanaah hatinya, ya. Kemudian yang ketiganya, wa nasyatil ibadah, akan semangat dalam ibadah, ya. Gitu. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan segera bertaubat, ya. Kemudian hati yang qanaah. Yang keempat, yang ketiga, semangat dalam beribadah, ya. Itu tiga tuh kata Ibnu Qayyim. Ini luar biasa, ini mencakup semua kebutuhan kita.
kata beliau. Ya, jadi segera bertobat, kemudian hati yang qanaah, kemudian apa? Gitu kan, gitu. Makanya ikhwati iman rahimani rahimakumullah, Nabi SAW pernah melarang umatnya untuk berziarah. Ya, pernah tuh melarang umatnya untuk berziarah. Tapi sekarang bolehkah kita ziarah? Boleh, ya. Sekarang tuh boleh ziarah. Tapi kalau mengantarkan ke kuburan ketika ada orang yang mati, boleh tidak? Hah? Gak boleh kalau perempuan mah, ya. Jadi ibu tuh jangan cari-cari alasan. Iya. Atau iya teh. Ya gini Bu, jangan tosok di akal-akalan ya. Ulah pedah apa kita tenganterkeun tapi sorenya datang eta sebenarnya akal-akalan. Ya kalem ya tuh udah biarin aja dulu ya. Gitu ya. Gitu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu kami pernah melarang kalian ya untuk berziarah kubur, tapi sekarang silakan berziarah ya. Sekarang silakan. Kenapa? Fa innaha tudzakkirakumul maut. Karena sesungguhnya orang yang berziarah itu bisa mengingat akan kematian ya. Jadi fungsi ziarah ikhwati iman bukan untuk berdoa. Tapi boleh tidak kita mendoakan ketika di kuburan? Boleh kalau mendoakannya. Tetapi kalau kita berdoa minta ke kuburan temenan ya. Apalagi begini, kita teh ngeluarin biaya untuk tamasya nanti ke kuburan, nu ditinggali ngan kuburan unggul ya. Udah gitu kita beli caina dijual di dinya kudu 50.000 sabotol misalnya. Ya, eta teh geus bodoh. Udah bodoh. Ya, ustaznya bodoh katanya. Iya, itu pembodohan Bu ya. Itu pembodohan. Kenapa? Karena ziarah itu pada hakikatnya itu mengingatkan kita bahwa kita akan mati ya. Apa doanya Bu kalau ziarah kubur teh? Enggak, kalau kita masuk ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Terus wa inna insyaallah bikum lahikun. Terus ada terusannya. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Makanya ziarah Ibu. Hah? Tulis. Gampil Bu di Google nama punya. Gampil lah ya. Tapi Ibu harus tahu doa itu ya. Kalau kita perhatikan ini apa ayat kosong Bu? Ini ada 01. Kalau mau lewat baru ngapalin dulu. Ya. Boleh? Assalamualaikum ya ahla diyar. Dan ingat Bu, kalau Ibu ziarah ya, jangan berharap ada jawaban. Bisik. Gini, Ibu ya, kira-kira kalau orang yang meninggal itu tahu nggak kalau dia tuh diziarahi? Orang yang meninggal tahu nggak kalau diziarahi? Ibu tahu dari mana? Makanya tosoknya nyawana. Enggak, orang yang ziarah itu, orang yang diziarahi tahu nggak? Tosok kayaknya, tosok ditebak-tebak Bu. Tahu. Ya. Buktinya tahu apa? Nabi SAW ketika menemukan kuburan orang kafir, kata Nabi SAW, Nabi ngomong nih sama kuburan orang kafir itu. Apakah kamu telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu? Gitu kan? Terus kata Umar, oh ya Rasulullah, bukankah dia sudah meninggal? Bukankah dia tidak mendengar? Kata Nabi SAW, sungguh dia lebih mendengar. Ya, cuman dia tidak bisa menjawab. Ya, makanya Ibu kalau salam ke kuburan tong sok hayang dijawab. Ya. Begitu dah Ibu, assalamualaikum ya ahla diyar. Waalaikumsalam. Yakin, saya kapok Ibu nggak akan ziarah lagi. Ya, gitu. Iya, jadi
Boleh, Bu. Kenapa? Ibu nanti ada satu kitab karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, murid Ibnu Taimiyah. Beliau menulis kitab Ruh, ya. Kitab Ruh. Beliau menulis tentang kitab Ruh yang di situ beliau jelaskan perkara-perkara yang berhubungan dengan alam kubur. Ya. Ya, karena sana tuh. Ya. Ya. Bu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, ruh yang didatangi, yang diziarahi itu tahu, Bu. Ya, dan itu gembira. Makanya kata Nabi SAW, ya, orang yang diziarahi itu merasa senang, Bu, kalau dikunjungi. Ya. Maka, ya. Sama seperti ini, ziarah itu, Bu, ya, itu sebagai bentuk kebaikan kita kepada orang yang mati, sebagaimana kebaikan kita kepada orang yang hidup. Dan justru kebaikan kita kepada orang yang mati itu lebih cenderung lebih ikhlas dibandingkan kita ziarah kepada orang yang hidup. Kalau ibu ziarah kepada orang yang hidup, ya, ibu teh mikiran oleh-oleh sudah kayak di bahana, ya. Opak-opak wae mah, ya. Iya, burayot wae mah, ya. Ibu misalkan lamun ibu jalan-jalan kakila kadeudeuh di Garut, di bakalan burayot wae mah. Beli. Nah, maksudnya Ibu, kalau kita menziarahi orang hidup, itu belum tentu ibu teh ikhlas 100%, ya. Sugan ningali di dapur loba ranginang. Iya, ranginang kayak nggak damel. Pura-pura nanya, padahal mah yang di bahanan. Serius sok, ibu lamun nganjang. Aduh, iya lauk, iya balong laukna mani ararageun. Aduh, ya, padahal mah yang dipangnyukeun. Modus ya teh Bu, ya. Jadi kalau kita ziarah sama orang yang hidup, belum tentu kita teh ikhlas. Ya, belum tentu ikhlas. Ya, tapi ketika kata para ulama, kata Imam Al-Qurtubi misalkan, ada 2 referensi buku ya Bu, ya, kalau Ibu ingin mempelajari tentang alam akhirat. Pertama, Kitabur Ruh, yang kedua kitab At-Tazkirah, ya, Imam Al-Qurtubi yang nulis. Itu bagus-bagus bukunya, ya. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih itu. Ya. Tapi kalau kita berziarah sama orang yang hidup, Bu, itu estuni ikhlas. Karena ibu tidak berharap balasan. Tong boroning balasan, salam wae ibu tidak berharap dijawab. Ya. Salam wae, ibu salam tidak berharap dijawab. Sok Bu, banyak ustaz teu ikhlas. Ketika ustaz mau ceramah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak jawab dengan 3 guruntu. Waalaikumsalam, diulangi lagi. Sampai harus mengulang-ulang, yang menjawab masuk surga. Maksudnya naon eta? Maksudnya naon teh? Maksa. Teu naon bating dijawabna ku malaikat. Gak perlu kita berharap jawaban, Bu. Ya keun eta mah urusan manehana da ngajawab salam wajibna wajib naon? Wajib kifayah. Ya, kalau sudah ada yang menjawab ya sudah, enggak masalah, gitu kan? Nah, tapi kalau ibu ke kuburan ketika mengucapkan salam, ibu teu hayang ya jawab. Ibu teh hararayang ibu tahu jawaban. Assalamualaikum ya ahla diyar. Nah, waduh nggak jawabnya. Ya, yakin Bu, ya. Ibu teh alim ya nggak jawabnya kalau ibu ngucapin salam ke kuburan. Tapi mudah-mudahan ya, saya doakan ibu kalau ziarah pertama kali cing edu nggak jawab. Cing edu nggak jawab. Iya, kamu ziarah nanti sore-sore. Baik ibu-ibu, ya. Jadi ziarah sekali lagi itu untuk mengingatkan kita akan apa? Akan kematian. Nah, ikhwati iman rahimani rahimakumullah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang tadi, aksiru zikra hazamil lazat. Ya, ingatlah oleh kalian sang pemutus kenikmatan. Ya, sang pemutus kenikmatan. Kenapa ibu-ibu, ya? Yang namanya usia tidak ada yang tahu. Usia itu tidak ada yang tahu. Ada orang yang usianya masih muda, makanannya terjaga, bahkan profesinya dokter, ya, dia menyarankan orang-orang untuk makan makanan yang sehat, olahraga rutin tiap hari, matinya di bawah usia 50 tahun. Ada yang begitu? Ada, ya. Artinya ibu, ya,
Kematian itu sesuatu yang harus diingat bahwa tidak hanya menimpa orang-orang tua, tidak hanya menimpa orang-orang top, tua ompong peot. Tidak hanya menimpa itu. Serius punya. Orang nu masih jeleger oge, itu bisa mati. Tadi buktinya, ya. Ibu makan gorengan resep kenehnya. Ibu masukin resep gorengan. Ibu masukin resep cireng. Makanya lah lihat kulitnya. Makan ekor. Iya, ibu. Tapi tetap ya maksudnya ikhtiar mah wajib. Ikhtiar itu wajib. Ya, wajib bagi kita ikhtiar. Jangan sampai kita begini, Bu ya. Si itu dokter oge waktu maot mah maot we cenah. Bukan berarti kita abai dengan kesehatan. Bukan berarti kita abai dengan makanan. Tetap makanan harus dijaga. Ya, kurangin gula, ya. Karbo, betul tidak, Bu? Gorengan. Itu tuh bagian dari ikhtiar. Tapi kalau bersandar sama ikhtiar, hukumnya apa? Syirik. Ingat ya. Bersandar sama ikhtiar, hukumnya syirik. Tapi meninggalkan ikhtiar, hukumnya apa? Maksiat. Ya, ibu sakit, ibu tidak berobat, itu sudah bermaksiat kepada Allah itu. Iya, ibu mampu untuk berikhtiar, ya. Ibu mampu berikhtiar, ibu mampu berobat, terserah, bukan berarti berobatnya harus ke dokter, bukan, ya. Tetapi mengikhtiarkan untuk sembuh, untuk sehat itu apa? Wajib hukumnya, ya. Kenapa? Karena orang yang tidak berobat itu menunjukkan putus asa terhadap rahmat Allah, ya. Fala tayasu mir rahillah, jangan engkau itu berputus asa terhadap rahmat Allah. Allah itu kan memberikan rahmat. Bentuk rahmat Allah apa? Kesehatan, ya, healthy, wealthy and wise, cina gitu kan. Iya, itu tuh bentuk rahmat Allah, healthy kesehatan, wealthy kekayaan, ya, harta benda ya kenikmatan. Kemudian wise itu kebijaksanaan, ya. Itu teh anugerah, itu harus diusahakan kita dapatkan, betul tidak? Tapi kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkan itu semua, berarti sudah maksiat. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, kita tidak mau meminta. Sebagaimana kata Nabi SAW, malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ya, barang siapa yang tidak mau mengusahakan mendapatkan rahmat Allah, berarti Allah murka kepadanya. Makanya wajib ibu-ibu ya ikhtiar itu, menjaga kesehatan, ya, menjaga makanan. Tetapi ingat, itu bukan menjadi syarat kalau kita panjang umur, bukan. Ya. Buktinya tadi ada seorang dokter muda, masih muda, Bu, kalau di bawah 50 tahun masih muda, ya, masih jelita. Ya. Jelang 50 tahun, ya. Kalau ibu mah kan sudah lolita. Lolos 50 tahun. Sebagian ada yang sudah top kan tadi, ya. Tua ompong peot. Lamun cek bapak mah tos barautan cenanya, selain bau balsam teh bau tanah. Iya. Nah itu tuh kita tuh nggak usah tabu, Bu, ngomong kematian itu nggak usah tabu, ya. Tidak perlu tabu karena memang kematian harus disiapkan. Ya. Kematian itu harus disiapkan, Bu. Ya. Bukan untuk dihindari, ya. Ibu buka di dalam Quran surah Al-Jumu'ah. Coba lihat. Quran surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah surat ke berapa? Surat ke 62, ya. Ayat 63 surat apa? Tuh atuh, Bu, cik atunya peperihan 30 juz tak apa, nama-nama surat atau apa? Iya, ya. 63 surat ke 62, ya. Ayat ke-8. Ayat ke-8. Kata Allah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun," kata Allah. Qul, katakanlah, innal maut, sesungguhnya kematian itu, alladzi tafirrun, yang kamu lari darinya, ya minhu, darinya. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya dia akan mendatangi kamu. Ya. Dan itu, Bu, kematian tidak mengenal tua, tidak mengenal muda. Nabi Isa meninggal usia berapa? Halo? Nabi Isa meninggal usia berapa? Aduh.
Usia berapa? Ibu Vanessa Angel usia berapa meninggalnya? Marisahat. Marisahat. Beda puluhannya. Beda 22 tuh Marisahat. Vanessa Angel? Tahu. Ya tuh Nabi Isa apalah tuh Nabi Isa berapa tahun sih? Saya 25 atau bujang kan? Berapa? 30 berapa? 33. Yang bisa jawab boleh pulang dulu. 30 betul. Ya. 33 tahun Bu. Nabi Isa itu. Ya. Iya. Nabi Isa itu lagi mejen. Tapi Nabi itu wafat ya Bu ya. Ingat wafat. Bahasa Al-Quran menggunakan kata wafat. Karena wafat itu bisa bermakna maut, bisa bermakna Hilang. nah, itu hilang. Katanya nggak mati. Iya, bisa bermakna maut, bisa bermakna tidur. Ini wafat namanya. Al-wafat ya. Bisa bermakna al-maut. Bisa an-naum. Tidur, wafat itu, ya. Ibu nanti baca di Quran surah Az-Zumar. Ya. Di Az-Zumar itu ayat ke Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Yatawaffal Az-Zumar ayat ke-42 Bu ya. Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu mewafatkan orang-orang ketika Allah jadi wafat itu artinya apa? Al-wafat memegang Bu. Memegang jiwa wafat itu. Allah memegang. Jadi wafat itu artinya dipegang jiwanya oleh Allah Ta'ala ya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha ya. Bentar. Yatawaffal anfus ya hina mautiha, kemudian lam tamut fi manamiha ya. Tuh. Ayat 42. Az-Zumar 42 Bu ya. Allah yatawaffal anfus hina mautiha, kemudian lam tamut fi manamiha. Allah itu memegang jiwa-jiwa orang yang mati ya, dan orang yang belum mati di dalam tidurnya. Ya. Ini dipegang itu artinya Allah kan yang penguasa, ya. Allah yang menguasai, ya. Kemudian kata Allah apa? Dia tahan jiwa yang telah ditetapkan kematiannya. Jadi kalau yang ditetapkan kematiannya Allah simpen tuh, ya. Fayursil ukhra ila ajalin musamma. Tapi kalau Allah masih kehendaki orang itu hidup, Allah kembalikan lagi. Makanya kenapa orang yang tidur itu bisa berjumpa dengan orang yang mati dalam dunia mimpi. Dan itu tidak mustahil Bu, ya. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat Nabi yang dia bermimpi ya dengan sahabat yang lainnya. Di dalam mimpinya, apa mimpinya? Ada yang mengambil baju besiku, ya. Ada yang mengambil, ini sahabat ini udah meninggal, ya. Begitu meninggal, karena itu menjadi harta apa namanya? Harta apa Bu? Warisan. Harta warisan. Tapi sebelum dibagikan udah ada yang ngambil. Tiba-tiba orang yang punya baju besi ini sahabat Nabi itu bermimpi, ya. Bermimpi menemui seseorang sahabat Nabi yang lain. Kata orang ini, baju besiku ada yang ngambil. Sekarang baju besi itu diletakkan di pojokan tenda sebelah sana. Percis Bu yang diomongin. Makanya terkadang mimpi itu bisa jadi apa? Benar itu mimpi itu, ya. Tapi tidak bisa jadi patokan,
ya. Tapi kemungkinan untuk benar itu ada mimpi itu ya. Nah, makanya orang yang tidur kemudian dia bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal itu memungkinkan, ya. Kenapa? Karena dua-duanya diangkat ruhnya, Bu. Ya. Orang yang tidur diangkat ruhnya, orang yang mati diangkat ruhnya. Jadi ketika bertemu di alam ruh ada kemungkinan bisa bertemu gitu, ya. Nah, makanya kata Allah dalam surah Az-Zumar ini jelas nih ayatnya ya. Allah yatawaffal anfus, Allah mewafatkan jiwa-jiwa orang yang mati dan Allah mewafatkan jiwa-jiwa orang yang belum mati. Kalau yang mati Allah tahan. Tapi kalau yang ingin Allah hidupkan kembali, Allah kembalikan lagi ruhnya sampai waktu yang ditentukan. Makanya kenapa Nabi Isa alaihissalam, Ibu lihat dalilnya, Nabi Isa itu kalimatnya Allah mematikan atau mewafatkan? Ya? Benar. Nyaan. Oke, surat apa itu? Surat apa? Ibu lihat surat Ali Imran ayat 55. Ya. Ali Imran ayat 55. Kata Allah apa? Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ya. Sesungguhnya aku ini mewafatkan engkau. Ya. 55. Sesungguhnya aku apa? Mewafatkan engkau. Ya, gitu. Mutawaffika wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat kamu kepadaku. Gitu, Bu ya. Jadi Nabi Isa itu apa? Diangkat oleh Allah dalam kondisi apa? Wafat. Ya terserah, wafat tuh bisa bermakna tidur, bisa bermakna mati. Jadi kita nggak usah bertanya, Nabi Isa ini nuju naonnya. Boleh? Dalam keadaan tidak sadar. Aduh, duka sadar kan tuh. Pokoknya Nabi Isa diwafatkan aja oleh Allah, ya. Gini, Bu, ada orang-orang yang mempertanyakan sekarang Nabi Isa sedang apa? Itu pertanyaan yang nggak ada faidahnya buat kita. Iya, memang nggak ada faidahnya, ya. Jadi jangan pernah kita bertanya sesuatu yang tidak ada faidahnya buat kita. Itu mubazir, Bu. Ya, jangan pernah kita bertanya dalam din ini, dalam agama ini, ya, para ulama mengatakan jangan pernah kita bertanya sesuatu yang tidak ada faidahnya bagi kita. Contoh misalkan, Ibu penasaran, ai Firaun disunat atau henteu? Itu teh nggak ada faidahnya, Bu. Emang apa kepentingan Ibu disunat apa tidaknya? Contoh, Ibu. Itu contoh kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faidahnya. Dan oleh sebagian orang, pertanyaan itu diangkat ke permukaan. Contoh lain misalkan, tongkat Nabi Musa terbuat dari kayu apa? Ada nggak faidahnya buat Ibu? Nggak ada faidahnya buat Ibu. Ya, nggak penting. Tapi kan ada orang yang penasaran juga gitu. Ya, padahal nggak ada faidahnya, Bu. Yang namanya ilmu itu terkadang muncul dari pertanyaan. Ketika pertanyaan itu kita tanyakan supaya bisa nambah amalan. Nah, itu ilmu namanya. Makanya ilmu itu laisa bikasroti riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan, Bu. Ya, kenapa saya sering mengingatkan ini? Ibu, ketika Ibu datang ke tempat ini, ya, jangan pernah berharap Ibu bisa merespon ilmu itu 100%. Tapi Ibu duduknya di sini itu ibadah tersendiri. Ya, itu namanya ta'abbud. Ya, ada ta'abbud, ada taladzud. Ta'abbud itu ketika kita menundukkan diri mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, itu ta'abbud. Meskipun kita belum sampai kepada rasanya. Meskipun kita belum sampai kepada kenikmatannya. Tapi dengan Ibu menundukkan diri, itu ibadah tersendiri. Ya, Ibu datang ke sini jauh-jauh, malaikat mendoakan tidak? Mendoakan, Bu. Allahumma ghfirhum, Allahumma arhamhum. Ya, Allah ampuni dia, Allah rahmati dia. Walaupun begitu Ibu pulang, tadi itu ngawas naon? Aduh, naon tadi itu nya? Hah? Kematian, iya kan? Barho. Oh, tadi itu Ustadznya nyarios Vanessa Angel. Ya? Oke, Bu. Ya itu, kenapa? Karena ibadah tersendiri. Ya. Itu talazud, itu ta'abbud itu, Bu. Ya. Iya. Jadi
kadang sekali lagi ilmu itu ya kadang didapatkan dari pertanyaan. Makanya jangan bertanya sesuatu yang tidak ada faedahnya bagi kita, Bu. Bertanyalah sesuatu yang ada manfaatnya bagi kita, ya. Begitu. Nah, ikhwati iman rahiman dan rahimakumullah. Lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam usia yang sangat muda. Imam Asy-Syafi'i. Tahu Imam Asy-Syafi'i? Tahu namanya. Ibu mah lebih tahu Imam S. Arifin juga daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam S tuh kan anu apal mah penyanyi dangdut cenah. Beda ya. Naon laguna, Bu? Ya. Bu, Imam Asy-Syafi'i itu meninggalnya masih muda loh, Bu. Ya. Bahkan beliau itu tidak menikah, Bu. Ya. Imam An-Nawawi, muridnya Imam Maksud Madhab Syafi'i, ya. Imam Asy-Syafi'i nggak terlalu muda, ketang ya inilah sedang lah. Tapi kalau Imam An-Nawawi itu lebih muda, Bu. Di usia 45-an itu udah meninggal itu, ya. Kenapa? Karena mereka itu sudah cukup bekalnya. Ya. Jadi Allah itu ketika mewafatkan seseorang, makanya gini Bu ya. Jangan pernah kita merasa heran ketika ada orang yang meninggal kemudian kita beranggapan matinya tiba-tiba, tiba-tiba maut. Ya kan? Bu, gini. Kematian mendadak kata Nabi SAW itu kebaikan bagi seorang muslim. Ya. Kematian mendadak itu kebaikan bagi seorang muslim. Tetapi apa? Azab bagi kafir. Ya, bagi mujrim. Ya. Jadi kematian mendadak bagi seorang muslim itu apa? Kebaikan. Kenapa? Karena Allah tahu kondisi orang itu. Dalam kematian itu, Bu, ada dua, ada mustarih, ya. Jadi kematian itu ada dua, orang mati, ya. Mayit itu ada dua, ada mustarih, ada mustaroh min. Mustarih, ada mustarohum min. Kalau mustarih itu orang yang diistirahatkan. Jadi kalau ada orang yang beriman matinya mendadak, itu apa? Diistirahatkan. Ngadadak. Makanya gini Bu ya, ibu-ibu sudah tahu belum tempat apa? Bukan sudah tahu, ibu-ibu sudah ditetapkan belum tempat duduknya di surga atau di nerakanya? Bukan tahu, saya pertanyaannya. Ibu-ibu yakin tidak kalau tempat kembali ibu itu sudah diketahui oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah surga dan nerakanya? Hah? Sudah belum? Sudah. Gila tuh yakin. Hah? Sudah? Sudah ya? Oke. Sudah ya? Sudah, oke ya. Sudah Allah tetapkan. Ya. Allah tidak melihat ahli surga itu nu gararanteng, ahli neraka itu nu galoreng patu, tidak ya. Ahli surga nu garelis, ya. Ahli neraka anu Enggak. Ya, enggak, Bu. Ya. Bukan dengan klasifikasi begitu Allah menetapkan itu. Ya. Tapi kata Nabi SAW ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau sudah ditetapkan buat apa kita beramal? Betul enggak? Ya, terus kata Nabi, wa'malu faqulu muyassarun lima khuliqalah. Beramallah karena orang itu akan dimudahkan untuk apa dia beramal. Jadi kalau kita diciptakan untuk surga, maka akan memudahkan diri untuk surga. Kalau kita ahli neraka, ya amalannya amalan pinarakaan. Tapi kita tidak boleh menilai seseorang dengan sesuatu yang nampak, nggak boleh. Kata Nabi SAW, la alaikum alla ta'jabu li ahadin hatta tangzura. Jangan sampai kalian itu merasa takjub dengan amal ibadah seseorang sampai kalian melihat bagaimana endingnya, bagaimana ujungnya. Ya, ada seseorang yang kalian lihat melakukan amalan-amalan ahli surga. Katinggalin nama ahli surga, Bu. Tapi di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka. Contoh misalkan ya, ada namanya Abdullah Al-Qasimi, ya. Abdullah Al-Qasimi ini, Bu, ahli akidah. Orang yang membantah paham ateis, ya. Kitab-kitabnya itu dipakai sampai sekarang.
oleh mahasiswa-mahasiswa Timur Tengah ya dalam masalah akidah untuk sebagai antitesis orang-orang ateis. Ya luar biasa bukunya. Tapi matinya dalam kondisi ateis. Ulama besar. Bukan ulama kecil, Bu. Ulama besar. Abdullah Al-Qasimi. Coba bayangkan. Orang yang begitu giat membantah paham ateis, tapi mati dalam kondisi ateis ketika beliau menulis buku terakhir, ya, bahwa agama ini hanya sebatas belenggu, kata dia. Waliyazubillah, ya. Gak ada jaminan, Bu. Ya. Tidak ada jaminan seseorang itu bisa wafat dalam kondisi Islam kalau tidak dijaga, tidak dipertahankan. Dan kita jangan sampai terjebak melihat orang yang kelakuannya buruk, kemudian kita judge dia sebagai ahli neraka. Nggak boleh. Siapa tahu dia itu taubat di ujung akhirnya. Ya, saya kemarin menceritakan satu kisah, Bu. Ini kisah nyata ya, Bu ya. Ada seorang alim di Maroko. Dia itu bertemu dengan Nabi dalam mimpi sebanyak 3 kali berturut-turut. Ya. Orang ini, Bu, mimpi sampai 3 kali berturut-turut. Kenapa? Karena mungkin mimpi pertama dia belum ngeh. Karena saking bahagianya bertemu dengan Rasulullah meskipun di dunia mimpi. Ya, di alam mimpi. Bahagia. Ya. Karena Nabi itu as-sadiqul masduq. Nabi itu benar dan dibenarkan. Bahkan kata Nabi, orang yang bermimpi bertemu denganku, maka itulah aku. Ya. Pesannya apa, Bu, pesannya? Kata Nabi, sampaikan salamku kepada Fulan bin Fulan, tinggalnya itu di Mekah, ya, tinggalnya di Mekah, bahwa dia calon penghuni surga. Coba, pesannya cuma itu saja, ya. Bu, Ibu, kita nggak akan gimana coba, Bu. Begitu orang ini datang ke Mekah, ya, dia cari orang itu, dia hubungi relasinya untuk mencari orang itu, dan ketemu tuh nama itu, ya, nama Fulan bin Fulan itu, benar tidak jauh dari Masjidil Haram. Begitu ketemu dengan sesepuh di kampung tersebut, ya, di daerah tersebut, apa kata si ketua kampung itu, Pak RT lahnya, ada apa kalian menemui dia? Kalian ini orang alim, kalian ini orang bijaksana, kenapa bertemu dengan dia? Sungguh tidak pantas. Dia itu adalah orang terburuk di tempat kami, coba. Ya. Dia itu orang terburuk di tempat kami. Orang yang dipandang buruk. Bu, saya punya kawan, Bu, ya. Iya. Saya punya kawan di Mekah. Kelihatannya mabunya orang soleh. Teman saya itu, kalau ketemu sama dia, anaknya selalu dikasih permen sama dia. Dikasih jajanan. Karena apa? Karena satu rumah susun, satu rusun tuh di Mekah itu. Tiba-tiba endingnya apa? Dia ketahuan, Bu, ya, tukang jualan narkoboy. Ternyata ibadahnya hanya untuk menutupi keburukannya. Nah, makanya kata Nabi, la alaikum alla ta'jabu li ahadin. Jangan kalian itu merasa bangga, merasa takjub dengan ibadah seseorang. Belum tentu. Termasuk orang ini, ya. Orang ini yang dinilai oleh si kepala kampung itu sebagai orang yang paling buruk di tempatnya. Tapi mungkin kan Nabi salah kirim salam. Ya kan? Ya. Mungkin kan Nabi salah kirim salam? Gak mungkin. Ya. Dan orang alim ini tidak kepikiran, Bu. Nggak kepikiran untuk mencari orang lain dengan nama yang sama. Oh, buah-buah Abdullah Nulain merenan. Enggak, Bu. Ya. Akhirnya dia datang ke orang tersebut, dia tanyakan, ya, kemudian kata orang ini, engkau mendapatkan salam dari baginda Nabi SAW. Dia tidak menolak, artinya keimanan masih ada. Dia masih yakin dengan adanya Allah, adanya Rasulullah SAW. Masih adalah benih-benih akidah di dalam hatinya. Ya, seketika dia merasa terenyuh, merasa sedih, Bu, ya, begitu mendengarkan salam, dapat salam dari Nabi SAW. Asa tepararantes gitulah, ya. Begitu dia makin menjadi-jadi ketika Ketika dia mengatakan bahwa Nabi menyampaikan salam kepadaku untuk disampaikan kepada engkau bahwa engkau calon penghuni surga. Coba, gimana tuh, Bu? Ya. Dan dia sendiri merasa asa terparantes. Kalian tahu sendiri bahwa aku ini adalah orang yang paling buruk di tempat ini, ya. Orang-orang menilaiku, orang-orang mengenalku dengan keburukanku, dengan kemaksiatanku, ya kan? Gitu. Tapi lihat, Bu, kadang ini pelajaran bagi kita. Tidak sedikit orang-orang yang sebetulnya masih punya keinginan, tetapi karena sudah ada mental block, ya, mind block di dalam hatinya, dalam pikirannya, seolah dia tidak pantas melakukan kebaikan. Ya, kita bisa saksikan ada orang yang ngebangun masjid, kerja di masjid, begitu azan ngajaran tuh, padahal sedang ada di rumah Allah. Ya, itu kan undangan dari Allah, tapi dia deny, ya, dia tolak itu. Ya, kenapa dia nggak ngambil wudhu, sholat bareng? Ya, tapi alasannya apa? Kalalotor tema, pameng tema, luar biasa tuh. Ternyata hidayah itu, Bu, tidak sampai kepada orang yang dekat.
Ya. Ada orang-orang yang jauh. Nah, kita butuh tuh ya mendekati orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena ada mental block itu. Jadi sok ibu misalkan ajak orang yang bertato sholat, ya. Kalau kita tidak ingetin dia, ya, maka ya dia merasa bahwa saya mah tidak pantas ibadah, ya tidak pantas ke rumah Allah. Kenapa? Karena saking merasa buruknya dia. Ya. Terus kata orang alim ini, Bu, sama si orang ini, apakah kamu tidak malu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apakah kamu tidak malu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menitipkan salam kepadaku, ya. Dan Nabi mengatakan bahwa engkau calon penghuni surga. Apa engkau tidak malu? Ya, akhirnya dia luluh hatinya, Bu. Dia ajak pergi kemana? Ke Masjidil Haram. Dia ajak sholat di Masjidil Haram, ya. Begitu sholat, orang lain selesai melaksanakan sholat, dia tidak mampu menyelesaikan sholatnya. Kenapa? Karena mati dalam kondisi sholat, dalam kondisi taubat, ya. Nah, kadang begitu kita melihat seseorang itu, ya, sebagai ahli maksiat, tapi karena catatan Allah sudah mendahulunya, kata Nabi SAW, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga, maka dia masuk ke dalam surga. Ya, ternyata amalannya apa, Bu? Amalan dia itu, Bu, ya, yang bisa membukakan pintu tobatnya, dia punya kelaziman, dia punya kebiasaan itu menafkahi seorang janda yang memiliki anak 3. Ya, jadi tetangganya itu ditinggal mati suaminya. Tidak ada keluarga besar yang menanggungnya. Anaknya masih kecil-kecil. Dia komitmen, saya ingin membantunya, ingin menafkahinya. Menafkahi tanpa menikahi. Paknya, Kade. Ya. Karena laki-laki itu suka jadi modus. Ya. Modus. Contoh misalkan Natasha Rizky punya anak 3. Ya. Misal. Inara Rusli punya anak 1. Ya. Pura-pura ingin menafkahi, padahal ingin menikahi. Ternyata menafkahi itu tidak perlu menikahi, Bu. Menafkahi, ya. Ternyata orang ini itu, Bu, dibukakan pintu taubatnya. Nabi tahu, ya ada amalan-amalan yang bisa membuka pintu surga, membuka pintu taubat. Tuh, ya. Kita melihatnya dia itu sebagai ahli neraka. Si kepala kampung itu melihat sebagai ahli neraka. Kenapa? Karena amalannya buruk, ya. Tetapi dengan taubat, dosa sebesar apapun, dosa syirik, dosa kufur, kalau ditaubati, hapus itu. Ya, pernah ada seorang sahabat Nabi yang apa? Yang belum pernah sholat sama sekali. Tiba-tiba masuk Islam di waktu kondisi sedang perang. Ya Rasulullah, saya perang dulu, saya ingin masuk Islam. Saya perang dulu atau syahadat dulu? Kata Nabi, syahadat dulu, ya. Itu pintu masuk Islam. Jadi dia syahadat dulu. Begitu syahadat, kata orang ini, kata sahabat Nabi ini, ya Rasulullah, kalau saya maju ke medan perang, kemudian saya mati, tempat saya di mana? Kata Nabi, di surga. Ya, serenteng teh, ya, masuk. Kumaha orang nyerenteng? Saya norek nahan. Nyerenteng, Bu. Perang, meninggal, coba. Belum pernah sholat sama sekali, ya. Orang kufur, orang musyrik, coba. Tapi kalau tobat itu hapus dosanya, ya. Nah, makanya ibu-ibu, ya. Ibu-ibu tidak ada jaminan. Ibu mati dalam keadaan Islam itu nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan. Kita mati dalam kondisi Islam. Makanya kewajiban kita apa? Menjaga keislaman itu tetap ada di dalam diri kita. Makanya kata Allah dalam Quran surah Ali Imran, ya, ayat berapa? 103. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wattaqullah. Apa ya? Taqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Makanya perbanyak kematian, karena dengan memperbanyak kematian kita akan lebih banyak mempersiapkan bekal, Bu, ya. Baik, ibu-ibu rahimakumullah. Yang pertama, ikhwat iman. Tudzakirakumul maut, atau mengingat akan kematian, itu pertama apa? Layyinul qalb, ya, bisa melembutkan hati. Ya, ini poin pertama, bisa melembutkan hati. Ya, dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, ya. Layyinul qalb, kemudian apa? Khasyatullah, ya. Melembutkan hati dan menambahkan khasyah, menambahkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, ya. Gitu. Ya, gini, Bu lah, kalau ibu ibu ziarah, ya, coba lihat tuh. Coba bayangkan tuh orang yang ada di dalam kubur itu sedang ngapain dia. Ya, iya, coba sedang ngapain dia? Nggak ada kekalayangan itu, nggak ada, Bu, ya. Kekalayangan, ya, ya, jadi kunti nggak ada itu, ya. Kayak gitu ngeherian Shopee misalkan, ya, COD,
Ini ada yang pesen, ini yang mungkin ya punya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu udah terhalang itu ya. Gitu. Ya. Gak ada ya Bu ya. Ini ada jin nih, apa namanya, jurig Shopee ya. Kenapa? Karena kerhirupna manehna sok ieu wae, sok pakai Shopee Pay wae. Gak ada ya. Itu yang pertama. Ya, bahwa apa namanya? Ziarah kubur itu bisa melembutkan hati ya. Ziarah kubur bisa melembutkan hati. Bentar. Hasan Al-Basri beliau mengatakan innal mu'min la tajiduhu illa wa huwa yatafakkaru fil maut. Seorang mukmin itu tidaklah engkau dapati kecuali ia selalu memikirkan kematian, ya. Jadi seorang mukmin akan semakin bertambah keimanannya ketika dia banyak mengingat kematian. Ya, gitu. Makanya banyak-banyak mengingat kematian itu akan melembutkan hati ya. Ibu kalau sedang ambek ke seseorang, Bu, ingat Bu ya. Kalau orang maut, nah ingat kematian Bu ya. Iya, ya. Dan kita tidak hidup selama-lamanya, Bu ya. Kita nggak hidup selama-lamanya. Kalau ibu ada dendam sama seseorang, udah maafkanlah ya. Kalau ibu ngukut dendam itu capek ya. Ibu tahu ahli surga? Ahli surga itu Bu, kata Ibnu Katsir ya, ketika beliau menafsirkan surah Al-A'raf ayat 43. Ya, di Al-A'raf 43 Allah Ta'ala mengatakan wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Ya. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil, dan kami cabut dari dada bukan qulubihim, sudurihim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami cabut dari dada mereka itu ghil. Ghil itu apa? Hasad, dengki, dendam, ya. Contoh misalkan gini, kalau ibu dizolimi seseorang, seringkali mungkin ibu mengatakan awas yang ditagih ke orang di akhirat. Ya kan? Ini contoh, ibu sok aya nu kitu kan. Aya ada orang teu mayar hutang ke ibu. Ya. Awas engke di akhirat. Gitu kan, aya kan ada yang begitu. Bu, itu tuh menjadi mubazir sebetulnya mah. Iya, kalau ibu itu ahli surga, ya. Iya. Karena nggak ada faidahnya kalau ibu ahli surga itu tuh akan sia-sia. Jadi wa naza'na ma fi qulubin min ghil, itu ahli surga itu nggak ada dendam lagi. Ya. Sangewa-ngewana orang ke seseorang, tapi kalau kita ahli surga, ketika kita menjadi ahli surga itu lupa semuanya, Bu. Ya, makanya ketika di dunia kalau kita ingin jadi ahli surga, belajarlah seperti itu. Ya. Iya. Udah dah, nggak usah dibawa ke akhiratnya. Iya. Walaupun kan urusan orang yang zolimnya itu urusan dia kan. Ya, urusan dia dengan Allah. Nanti kalau kita misalkan kekurangan ya kita bisa ngambil dari situ kan gitu. Tapi dari sekarang kita pantaskan diri dulu, tong sok ngandalkan pahala batur untuk kita ambil gitu loh, ya. Jangan mengandalkan pahala orang untuk kita ambil karena kita merasa terzolimi. Jangan. Kita berusaha sendiri. Gitu. Itu mau urusan nanti. Yang penting kita memantaskan diri dulu. Ulah sok gitu. Awas yang ketagih di akhirat. Awas yang jangan. Nyanyawan, ya. Bating orang nu minus ya gitu ya. Kemudian ikhwati iman rahimani rahimakumullah. Yang kedua, banyak mengingat kematian itu akan mengurangi kecintaan kita terhadap dunia, ya. Akan mengurangi kecintaan kita terhadap dunia. Kita numpuk-numpuk dunia buat apa, Bu? Iya, buat apa coba? Bu, kalau ibu punya uang, manfaatkan Bu lah. Sok manfaatkan, beli mobil nu sae, punya. Serius, Bu, jangan naon simpen di tabungan. Ibu teh sudah ini, Bu. Kadang ada orang-orang di antara kita ya. Kayak bakal bisi gering, mikiran gering tuh. Nya, sok mikir gering, mending nikmati, Bu. Cing bahagia hirup teh nya. Pas begitu ibu gering, tinggal jual mobil. Bayar pengobatannya, tinggal maut. Simpel, Bu ya. Kadang begitu ya, kadang orang yang tidak mengingat mati itu terlalu panjang angan-angan dunianya. Ya, bisi sakit teh mah, bisi ieu teh mah. Enggak perlu terlalu berlebih-lebihan, Bu ya. Ya, kalau ibu punya sesuatu yang bukan berarti boros, bukan ya. Ingat, bukan berarti boros.
Cuman manfaatkanlah ya. Tong sok disimpan dikekewek, begitu ditabung, terusnya kasihanan. Jangan nggak perlu Bu ya. Lengit nyeri hati. Iya, Bu, harta kita itu berserikat 3 hal di dalam harta kita itu, ya. Dalam harta kita itu berserikat 3 hal. Pertama apa? Kita, sepertiganya kita, sepertiganya ahli waris, sepertiganya takdir. Kata Abu Dzar. Sepertiganya kita, sepertiga ahli waris, sepertiga takdir. Nah, kita itu kadang mendahulukan untuk yang 2 ini. Ya. Urang mah tadi tanya, saayana papayahan gitu kan. Bu, kalau Ibu punya mah Bu manfaatkan sebaik-baik, nikmati Bu, ya. Beli makanan yang bergizi, beli healthy food, ya. Ya, kali-kali Ibu teh ngafe tuh Bu, ulah baji guru wae. Serius Bu, nikmati, ya. Serius Ibu teh dikekewek weh ya, tidak menikmati hidup ya, ngan saukul ditinggalian saldo teh mal berubah ditinggalian. Iya bener Bu, saya mah Bu ya, bukan berarti boros, bukan berarti boros, saya bukan mengajarkan boros, cuman nikmati, jangan sampai kita tuh terlalu berlebih-lebihan memikirkan masa depan yang can belum tentu kahontal gitu ya, can belum tentu kealaman, belum tentu ya, nikmati ya gitu. Yang kedua apa? Ahli waris. Ya, ada ahli waris di situ berserikat tuh. Ya, kalau kita tidak ternikmati buat ahli waris, dan oleh ahli waris ini belum tentu dimanfaatkan untuk kebaikan, belum tentu. Ya. Belum tentu. Ada orang yang pasea coba, ya. Ibu lihat ada di medsos dua orang bersaudara itu rumahnya dihancurin, Bu. Coba temikir pisan eta. Gak bisa didiskusikan gara-gara rumah udah jadi, Bu, coba bayangkan ya. Ini adik kakak. Cuma gara-gara nu kitu, ya. Kasihan orang tuanya. Ya, makanya Bu udahlah ya. Tong sok teuing mikiran dunia, urang tarek maot punya, ya. Kalau Ibu masih punya, nikmati ya. Nikmati. Bukan boros, ingat, tapi nikmatilah ya. Nikmati, jangan terlalu diingkeun-ingkeun ya, jangan engke ya. Ujungnya jatuh ke ahli waris, marah para saya ahli warisna ya. Gitu. Nikmati. Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan begini, zikrul maut yusaggirud dunya wa yukhriju minal qalbi izamaha. Mengingat kematian akan mengecilkan dunia dan mengeluarkan kebesarannya dari hati. Ya, orang yang banyak mengingat kematian, kata Ibnu Qayyim, akan mengecilkan dunia, akan menjadikan dunia itu kecil. Ketika hilang kita tidak merasa menyesal, biasa ya. Oh iya, memang bukan kita. Bukan milik kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu tahu bagaimana Ummu Salamah dengan Abu Tolhah, Ummu Sulaim dengan Abu Tolhah itu dikaruniai anugerah yang besar apa? Anugerah terbesar bagi pasangan suami istri apa? Anak. Ya. Bu, dikurani anak. Tapi ini orang soleh, bagaimana respon orang soleh itu? Ya. Anak. Udah gitu Bu, ketika Abu Tolhah safar, anaknya itu sakit. Ya, dalam kondisi sakit. Safar zaman dulu itu nggak bisa sehari 2 hari. Begitu pulang, langsung nanya namanya seorang bapak. Ya, dan ini anak pertama Bu dari pernikahannya. Ya, jadi Ummu Sulaim itu asalnya nikah dengan Malik. Ya, bapaknya Anas bin Malik. Ya, nikah orang kafir Malik ini. Meninggal Malik ya, dia Ummu Sulaim nikah dengan Abu Tolhah ya. Jadi Malik ini anak angkatnya Abu Tolhah ya, jika Mulyono jeung Mukidi lah gitu. Bu, begitu pernikahan dikaruniai anak ya. Sakit anaknya ketika Abu Tolhah pergi. Begitu pulangnya namanya bapak lah ya, kepada anak si mata wayangna kan. Gimana keadaan anak kita? Itu lihat bagaimana seorang ibu memanage emosi seorang ayah, ya. Ya kadang-kadang seorang bapak ketika kadang si bapak mah kan bisa teh nyalahkeun unggulnya. Ibu yang ngurus budak, ibu yang ini, tapi pas begitu budak dari atau diurus dari budak teh kan gitu kan. Bapak tehnya kadang gitunya tidak tahu diri, tapi bapak juga gitu teh ya. Teu ngarasakeun ngurus budak ya. Gitu. Kayak saya mah Bu ya, anak saya 3-3-nya saya yang ngurus Bu ya. Dari mulai nyebokin, mandiin, istri saya takut ya. Jadi sebelum nikah saya itu ada parenting class. Iya, ada parenting classnya. Ada sebelum nikah itu ada sebelum melahirkan, maaf.
Sebelum melahirkan itu dididik dulu Bu, bagaimana cara memandikan, bagaimana cara ini. Pokoknya yang namanya isi itu seperti ratu, ya. Itu harus begitu Bu, ya. Jadi tahu ngerti bagaimana cara ngurus anak teh. Itu juga bapak-bapak. Yang lain. Iya. Saya mah sampai nganter anak, iya Ibu ya. Tapi anggarnya udah gede, mamu deket teh jeung ibuna lain jeung bapakna. Ya. Nih, ya, jadi Abu Thalib itu nanya, bagaimana kondisi anak kita? Kondisi anak kita lebih tenang, kata ibunya, jauh lebih tenang. Udah nggak ada anaknya, Bu. Ya. Ya, terus kata Ummu Sulaim ini masih ditawarin. Papa mau tuang? Bade tuang sangu, bade tuang abdi. Bener, Bu, itu, Bu. Hadisnya begitu. Terus kata Abu Thalib teh, tuang mamah we. Serius Ibu. Akhirnya terjadilah hubungan pada malam itu. Begitu Abu Thalib merasa disenangkan, merasa dijamu, ya dilayani dengan baik oleh istrinya, baru istrinya bilang. Ya. Asik dulu biar tenang dulu. Iya. Tah gitu Bu cara menenangkan suami teh, ya. Iya mah suami resah ditambah kari di riweuh deui ku ibu tehnya. Terus kata Abu Suami, wahai Abu Thalib, wahai suamiku, bagaimana menurut engkau jika ada seseorang yang meminjamkan kita satu barang kemudian diambil lagi, boleh nggak kita mempertahankannya? Kata Abu Thalib, sungguh tidak pantas bagi orang yang diberi pinjaman kemudian dia menahan ya pinjaman tersebut untuk dikembalikan kepada yang punya, gitu kan? Teorinya mah tahu Abu Thalib, oke. Tapi pas begitu pok diomongin, sesungguhnya anak kita sudah diambil oleh yang punya. Langsung berubah emosinya Bu, sahabat teteh. Tetap berubah walaupun sudah tadi disenangkan ya, atau gimana Bu, kabudak. Ya, dan kita tidak merasa kita dalam kondisi Abu Thalib itu sedang pergi gitu loh, ya. Tidak ada involved di situ kan, tidak ada keterlibatan di situ Abu Thalib. Jadi merasa kecewa ongkoh, merasa kesel ongkoh ke istrinya, tapi dia sudah dikasih proloh kan oleh istrinya kan. Akhirnya dia pergi sholat subuh Bu ya. Datang kepada Nabi SAW, curhat, ya Rasulullah, anakku meninggal. Ya. Terus Nabi itu luar biasanya, dia mencurahkan kekesalan terhadap istrinya. Kenapa dia baru memberitahu waktu subuh gitu, tidak memberitahu malamnya gitu kan pas datang enggak gitu kan. Terus Nabi itu luar biasa, pertanyaannya apa coba ya istri saya ngadon kieu terus Nabi itu langsung pertanyaan apa, tadi malam kamu berhubungan nggak? Teu nyambung Bu. Tah eta Bu namanya mukjizat Nabi mah. Ibu tuh curang ke saya nya, Ustaz, suami saya teh gini, cek saya teh, ibu tadi malam hubungan tuh. Jarang banget ya. Nyambung tuh. Tuh nyambung, Bu. Tapi itu pertanyaannya, Bi. Ya. Nabi tidak menyalahkan istrinya, justru Nabi membenarkan. Itulah kenikmatan memiliki istri yang salihah, kata Nabi SAW. Sungguh dari hubunganmu tadi malam, kata Nabi, akan lahir anak-anak yang banyak. Digantian Bu dengan kesabaran itu. Banyak anaknya Abu Thalib itu. Dari apa? Dari ganti satu orang yang meninggal, tapi memiliki istri yang begitu penyabar, istri yang bisa memanage emosi suaminya, gitu kan. Akhirnya Allah ganti itu. Luar biasa Bu ya. Gitu. Aduh, Bu luar biasa Bu sahabat Nabi Mabunya. Nah? Orang ngegorowok ya. Ya karek budak dicabok sekali lagi ku guru, ini heboh sa polisinya. Gubernur turun tangan, lieur. Babarian Bu FSMR zaman sekarang mah ya. Iya. Kemudian yang ketiga, mengingat kematian itu akan baru yang ketiga. Pokoknya cik abdi tilu. Yang ketiga, melembutkan hati, akan mengurangi kecintaan kepada dunia. Yang ketiga, akan mengecilkan dunia. Nya eta teh ngahiji sareng tadi Bu. Ya. Yang ketiga, memotivasi untuk beramal saleh ya. Wa nasyatatu fil ibadah. Ya, wa nasyatatu fil ibadah. Memotivasi untuk, makanya gini Bu, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang badui, ya,
Bukan Baduy Banten, punya Baduy Arab. Ya Rasulullah, alimni, izni, wa aujiz. Ya Rasulullah, ajari aku, nasihati aku dengan nasihat yang simple, ya. Terus kata Nabi SAW, salah satu di antara nasihatnya, idza qumta, Nabi memberikan 3 nasihat ya. Tapi salah satunya apa? Idza qumta fi sholatik falyusolli sholatal muwaddi', ya. Apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka jadikanlah sholat itu sholat perpisahan. Ya? Jadi kalau engkau hendak mendirikan sholat, maka jadikan sholatmu itu sholat perpisahan. Kenapa? Biar khusyuk, Bu. Mengingat mati akan menambah semangat kita untuk beribadah. Makanya ibu-ibu ya, khutbah Nabi yang fenomenal itu khutbah apa? Khutbah Arafah, khutbah Wada. Itu khutbah yang fenomenal, bahkan masuk ke human right, HAM. Ya, masuk ke situ itu. Kalimat-kalimatnya luar biasa itu. Khutbah perpisahan Nabi itu yang paling dikenang itu dan dikenang oleh dunia itu. Bahkan orang-orang non-muslim sekalipun, orang-orang kafir sekalipun, ya, mereka mengenang khutbah Wada itu. Kenapa? Itu selalu jadi yang terbaik, yang perpisah itu. Makanya kata Nabi, kalau kita hendak mendirikan sholat, jadikan sholat itu sholat perpisahan. Jangan-jangan ini sholat terakhir saya. Mudah-mudahan dengan begitu, ibadah kita makin semangat, kehusuan kita makin nambah. Ya, iya. Kan khusyuk teh hese. Ya, al-khusyu'u huwal hese. Ya, khusyuk teh hese. Tapi dengan mengingat kematian, mudah-mudahan kita apa? Gitu ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-kayyis man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang dana nafsah. Dana nafsu itu menundukkan hawa nafsunya, ya. Orang yang cerdas itu orang yang menundukkan hawa nafsunya. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu itu tadi ya. Kecondongan terhadap keinginan atau syahwat-syahwat dunianya, ya. Hayang ieu, hayang itu, ya. Wah, segala macam, ya. Padahal, lihat, Bu, Ibu tahu zuhud, apa zuhud? Naon cik zuhud deh? Zuhud. Naon zuhud? Ada zuhud, ada waro'. Ya kan, ingat nggak? Apa zuhud? Naon zuhud deh? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ya, zuhud itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat, itu zuhud. Nah, orang zuhud, Bu, orang yang kayis, orang yang cerdas itu, dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu ada manfaatnya di akhiratnya. Dia tidak akan beli sesuatu kecuali sesuatu tersebut bisa dipertanggungjawabkan untuk kemanfaatan akhiratnya. Bukan berarti zuhud itu pakai barang murah, bukan. Dia boleh pakai barang mahal, ya. Asalkan kita bisa mempertanggungjawabkan nanti manfaatnya di akhirat. Gini, Ibu beli tas, Ibu butuh tas misalkan ya. Ibu ada tas yang harganya teh 6 miliar, ya. Ada yang harganya teh 600.000, ada yang harganya teh 60.000. Si 2 losin, keresek. Bisa. Bu, kalau kebutuhannya hanya untuk satu hal saja, dan itu bisa terwakili oleh tas yang harganya 6.000, kenapa beli yang 6 miliar gitu maksud saya? Kenapa? Karena uang yang 6 miliar itu bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Bukan berarti dia tidak mampu. Jadi zuhud itu, Bu, bukan berarti orang yang miskin, bukan. Tapi zuhud itu tadi, mempertimbangkan, ya. Apa yang dilakukan itu bermanfaat atau tidak, bukan masalah kemampuan. Dia mampu beli ini, ya. Dia mampu beli jam Richard Mille, ya, yang kayak Sahroni itu, ya. Harganya 11 M. Padahal, Bu, jam 11 M teh ternyata tuh bisa ngejar nu jam 10 ribuan atau 100 ribuan, anggar we kitu nuturkeun. Suganu 11 M teh enggak, anggar we sakitu. Fungsinya apa? Menentukan waktu. Ketika ibu dikasih rezeki oleh Allah, ibu mampu beli. Mampu ibu beli. Nah, orang zuhud itu mikir, ini manfaatnya buat apa? Gitu. Kenapa? Karena dengan 11 M, ibu bisa ngasih makan bergizi gratis ya kepada beberapa sekolah. Ya, itu namanya zuhud.
Nah, sementara waro itu meninggalkan sesuatu yang akan berakibat buruk nanti di akhirat itu waro. Makanya zuhud dan waro itu lebih tinggi mana? Zuhud atau waro? Zuhud. Kalau zuhud mikirnya manfaat, Bu. Artinya keburukan udah dia tinggalkan. Kalau zuhud itu dia mikirnya manfaat. Artinya yang buruk sudah ditinggalkan, udah tidak ada dalam listnya. Tidak ada dalam kamusnya kalau zuhud itu. Nah, sementara yang waro itu masih ada unsur-unsur keburukan tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena khawatir dapat siksaan. Itu waro namanya. Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, itu namanya waro. Ya. Tapi kalau zuhud itu ketika dia melakukan sesuatu, punya kemampuan tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena takut tidak bermanfaat. Walaupun tidak dosa. Lebih tinggi zuhud. Ya tadi ibu beli jam boleh tidak? Boleh. Tidak dosa ibu beli jam, ada duitnya mah. Ya, betul tidak? Iya, nggak dosa. Tapi ibu mikirin manfaat nggak untuk akhirat saya? Itu zuhud namanya. Nah, kalau waroma masih dalam wilayah yang rendah. Aduh, ini teh ibu teh pingin makanan iya. Tapi cenah cek batul teh aya ingredients yang diragukan ya. Mungkin di dinya teh ada naon aya minyak babina, ada ininya. Itu teh ibu teh ragu, padahal ibu teh suka. Ya, ibu teh suka sushi si miliki weleh-weleh. Misalkan ibu teh. Tapi ternyata itu teh ada itunya, ada apa? Ada sakenya misalkan atau ada apanya gitu. Ibu teh jadi ragu kan? Ibu teh padahal ibu teh udah ngidam banget lah. Nah, itu namanya waro, Bu, ya. Meninggalkan sesuatu ya karena takut ada siksa di akhirat, itu namanya waro, ya. Sementara kalau zuhud itu meninggalkan untuk tidak melakukan sesuatu karena khawatir tidak ada manfaatnya nanti di akhirat, ya. Begitu. Makanya orang yang banyak mengingat mati, sekali lagi, itu adalah orang yang cerdas, ya. Dia mampu mengendalikan keinginan-keinginan dirinya, ya, dan dia lebih banyak berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat nanti di akhirat. Jadi dipertimbangkan, Bu. Ngomong dipertimbangkan, berbuat dipertimbangkan, ya. Tadi ngalaporkan ke polisi dipertimbangkan, dia manfaat tuh, ujung-ujungnya jadi dirujaknya ku netizennya punya, nu ngalaporkan tehnya gitu kan. Nah, pertimbangkan tuh ya. Pertimbangkan. Yang keempat, dikit lagi ya. Mengurangi sifat goflah dan dosa ya, mengurangi sifat. Semakin banyak mengingat kematian, maka kita akan semakin mengurangi sifat lalai, goflah teh lalai ya. Iya, tah eta Bu. Makanya orang nu gapleh teh goplah teh. Ya. Iya. Kemudian terakhir satu lagi ya, saya cepat, menghibur dalam musibah ya. Yang kelimanya apa? Menghibur diri kita ketika kita dapat musibah. Musibah sebesar apapun, Bu, itu hanya sebatas di dunia ya. Jadi kita akan menganggap kecil musibah itu. Ya, kenapa? Karena semua juga kita kehilangan sesuatu dan akhirnya juga kita akan kehilangan sesuatu, ya. Kita kehilangan rezeki kita, ya, kamusibahan, katipu. Ingat, ya, kalau kita mengingat mati, maka semua itu pasti juga akan kita tinggalkan. Jadi tidak terlalu banyak menyesali, Bu, ya. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya itu milik Allah, akan kembali kepada Allah, termasuk diri kita yang ngaku-ngaku memilikinya, gitu ya. Baik, ibu-ibu, ya, itu yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kita bisa semakin ingat kematian yang tentu saja bukan menjadi putus asa, ya. Ingat kematian teh ibu teh malaweng ya, terus ya, ngahuleng gitu. Kunaon ingat kematian? Ya, bukan begitu ya. Tapi dengan mengingat kematian kita semakin banyak beramal, ya, beramal saleh.